tahun 2023 LPDK Universitas Tanjung Pura. Saya bertugas di SDN 9 Tanjung Arak, Kecamatan Tino Utara, Kabupaten Ngawi. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan PPL aksi kedua dengan materi hewan vertebrata dan avertebrata menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lebih semangat lagi ya. Selamat pagi. Luar biasa ya. Kita memulai hari ini dengan penuh rasa semangat tentunya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu. Rizky Al-Afi, Fadil Rahman, Julian Afrizal, Diana Salfitri, Delvin Haryanto, Cila Aprilia, Muhammad Perdi Pratama, Arya Saputra. Sepertinya hadir semua ya. Alhamdulillah masuk semua, dan Bapak lihat juga pada pagi hari ini kelasnya bersih. Piket yang hari ini piket ya. Bapak minta jaga kebersihan kelasnya dan jaga juga kerapian diri seperti pada pagi hari ini. Bapak lihat semuanya rapi-rapi ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Di sini boleh dipimpin dulu kawan-kawannya untuk berdoa bersama. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak boleh minta semuanya berdiri dulu. Kita nyanyi sama-sama agar pembelajaran kita semakin bersemangat ya. Kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ya. Lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan dengan penuh rasa semangat. Bisa ya? Dengan posisi siap, badannya yang rapi ya. Nah, ya, ini sama-sama. Boleh dilihat di depan. Indonesia. Jangan duduk dulu lagi ya. Kita sedang memulai hari ini dengan rasa semangat dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita ya, supaya muncul rasa cinta tanah air, rasa bangga memiliki bangsa
maju, lebih berkembang ke depannya ya. Amin. Baik, berikutnya kita akan melakukan gerakan terputar, senam putar-putar ya. Masih ingat ya? Kita lakukan sebanyak 2 kali ya. Boleh semuanya siap-siap terlebih dahulu. Bapak memberikan alat-alat ya. Let's go. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Semangat. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah tentang organ gerak hewan. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Silakan dilihat di bukunya pada pembelajaran 5. Kita akan membedakan yaitu hewan vertebrata dan avertebrata. Dan harapannya ya, dengan kita belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata, nanti kita bisa membedakannya dan mengelompokkan hewan vertebrata yang mana, avertebrata yang mana. Ya, ternyata hewan itu ada pengelompokannya lagi dan ada perbedaan satu sama lain. Nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Harapannya nanti setelah pembelajaran kalian akan lebih memahaminya ya. Nah, Bapak minta kalian amati gambar yang ada di depan. Ada gambar hewan apa saja di situ? Kelinci dengan bekicot atau siput ya. Nah, menurut kalian apa perbedaan yang paling tampak pada 2 hewan tersebut? Yuk, apa menurut kalian? Kelinci ada kaki. Kalau kelinci berjalan menggunakan kaki, kalau siput berjalan menggunakan otot perut. Oke, kita sudah temukan perbedaannya. Apalagi yang paling tampak perbedaannya? Kelinci ada ekor katanya. Cara bergeraknya berbeda nak? Mana yang apa? Mana yang lebih cepat, kelinci atau siput? Kelinci ya. Jadi ada banyak perbedaan yang bisa kita temukan dari 2 hewan ini saja gitu ya. Belum hewan yang lain, dari 2 ini saja kita sudah bisa menemukan beberapa perbedaannya. Kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, ternyata perbedaannya yaitu pada karakteristiknya ya, karakteristiknya atau ciri-cirinya. Nah, kalau kita lihat pada kelinci, coba boleh dibantu bacakan Rizky bagian pertama. Hewan vertebrata atau bertulang belakang. Nah, yang pertama ya, ternyata kelinci tergolong atau termasuk ke dalam hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Kemudian yang kedua, coba dibaca Mom. Yang ini Mom. Gerakan kelinci melompat beranak dipenuhi bulu halus. Nah, karakteristik berikutnya gerakan kelinci itu melompat
berbeda dengan siput. Siput melompat tak? Iya. Kalau siput melompat seram pula kan, berbeda kan. Jadi gerakan kelinci melompat, terus kelinci itu beranak dan juga dipenuhi bulu halus. Sedangkan pada siput boleh dibaca Julian. Oke, siput merupakan hewan avertebrata atau sebaliknya tidak memiliki tidak bertulang belakang. Kalau tadi kelinci beranak, kalau siput bertelur. Kalau tadi kelinci jalannya cepat, kalau siput Merayap. ya merayap dan lebih lambat. Kemudian kalau kelinci dilindungi oleh bulu-bulu halus. Kalau pada siput dilindungi cangkang. Berbeda atau sama? Berbeda ya. Jadi perbedaannya itu pada karakteristiknya, dan yang akan kita pelajari lagi lebih lanjut apa itu hewan vertebrata atau hewan avertebrata ya. Kalau vertebrata tadi bertulang belakang, kalau vertebrata sebaliknya tidak bertulang belakang. Yuk kita cari contoh hewan selain ini lagi ya, selain kelinci dan juga siput. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Hewan vertebrata dan avertebrata. Bapak kasih contoh beberapa hewan di sini yang tergolong ke dalam hewan vertebrata atau bertulang belakang. Terus hewan invertebrata atau avertebrata sama saja ya, hewan yang tidak bertulang belakang. Kalau pada vertebrata contohnya apa? Kucing. Kucing. Terus sapi, buaya, ular. Terus kalau pada avertebrata Cacing, belalang. siput. Tikus, lebah, kumbang. Oke ya, itu adalah contoh-contoh hewan vertebrata dan hewan avertebrata ya. Selain ini apalagi, coba selain yang ada di gambar menurut kalian hewan vertebrata? Selain sapi, buaya, kucing, di situ kata ayam, bisa apalagi banyak ya. Nah, bebek, ternyata ada banyak hewan namun ada golongannya ya. Tidak semua hewan itu digolongkan dalam yang sama gitu. Kalau ada yang vertebrata, ada juga yang avertebrata. Sejauh ini mulai paham? Paham ya? Vertebrata bertulang belakang, avertebrata Dan bertulang belakang. nah, tidak bertulang belakang. Ini Bapak jelaskan lebih lanjut lagi. Coba bantu Bapak baca. Nah, Nilkin. Dari sini, Bin. Cepat, Bin. Di dunia ini banyak sekali hewan berdasarkan bentuk tubuhnya. Hewan digolongkan menjadi vertebrata dan avertebrata. Bawahnya lagi, Bin. Hewan bertulang belakang disebut vertebrata. Oke, sampai di situ ya. Hewan bertulang belakang disebut vertebrata. Terus yang di bawahnya coba dibacakan lagi. Bapak minta Ferdi, boleh berdiri? Bapak ada Ferdi? Yang ini Ferdi sampai di titik ini aja. Hewan bertulang belakang disebut Hewan tidak bertulang belakang disebut vertebrata. Oke, vertebrata ya. Itu lebih menegaskan lagi pemahaman kita tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Ada yang mau ditanyakan dulu tak tentang hewan vertebrata dan avertebrata? Paham? Paham ya, mudah membedakannya ya. Nah, ini biar semakin paham lagi, lebih dirincikan lagi. Hewan vertebrata itu seperti ini, hewan avertebrata yang seperti ini ya. Bapak jelaskan di sini. Vertebrata tadi kita sudah tahu sama-sama bahwa memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti
punya kepala, leher, dan badan. Ya, itu salah satu karakteristiknya. Kemudian coba dibaca di sini. Gerakan lebih lincah dan umumnya berukuran besar. Nah, ya kalau hewan vertebrata umumnya bergerak lebih lincah dan memiliki badan yang lebih besar dibandingkan hewan vertebrata. Contohnya tadi yang sudah kalian sebutkan, kayak katak, ular tadi kalian sebutkan, ada kura-kura, burung dan sebagainya. Sedangkan vertebrata yang tadi tidak memiliki tulang belakang. Tubuhnya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut yang sederhana. Ya, jadi kayak lebih menggunakan perut tadi kayak cacing, kayak siput yang cenderung bergerak lambat dan berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan hewan vertebrata. Contohnya ada kupu-kupu, serangga, laba-laba, ubur-ubur, udang, dan lain sebagainya. Semakin paham? Semakin paham. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada nggak? Kalian memelihara hewan vertebrata kan di rumah? Apa? Kelinci. Pernah lihat siput secara langsung nggak? Nah, biasanya ada di mana sih? Di pohon pisang, benar kan? Kalau kita manggilnya tuh bekicot, kalau bahasa Indonesianya siput, yang sering kita temukan di pohon pisang misalnya itu, atau misalnya pas banjir itu banyak kan dia ngumpul di kayu-kayu, ya. Iya. Nah, setelah belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan menjelaskan materi kita sebelumnya lagi. Kita ingatkan kembali. Masih ingat nggak pembelajaran tentang ide pokok? Masih ya? Masih baru kita sudah belajar, dan kalian pasti masih ingat bagaimana cara menentukan ide pokok. Bapak langsung kasih contoh saja di sini. Ada sebuah teks bacaan yang berjudul apa namanya? Kelinci. Boleh bantu Bapak bacakan cepat Om dari situ Om. Dari sini sampai kalian ngomong. Kelinci termasuk hewan vertebrata berbenang melapang. Kali ini ada karakteristik kelinci yang mempunyai tulang lurus dari ekor sampai kepala, mempunyai tengkorak kepala yang melindungi otak, serta mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor. Kelinci memiliki sepasang gigi depan yang besar yang ukurannya berbeda dengan gigi lain. Selain itu juga kelinci memiliki telinga yang bisa diputar dua ke arah. Lancar. Nah, dari teks ini kita temukan ide pokoknya. Kira-kira yang mana ide pokoknya? Yang mana Berdi? Yang mana Fadil? Arya, yang mana ide pokoknya? Yang kalimat awal. Bagaimana bunyi kalimatnya? Kelinci termasuk hewan vertebrata. Kelinci termasuk hewan vertebrata atau bertulang belakang. Ya, Bapak rasa kalian masih ingat semua nih bagaimana cara menentukan ide pokok kemarin. Intinya kita harus membacanya secara keseluruhan, secara seksama, barulah kita bisa menentukan mana ide pokok atau gagasan utama. Ada paham? Paham atau paham? Paham ya. Sekarang Bapak minta kalian dengan kelompok masing-masing kerjakan lembar kerja dari Bapak. Lembar kerja yang pertama, Bapak minta kalian menentukan hewan yang ada di gambar ini termasuk hewan vertebrata atau avertebrata. Terus alat geraknya apa? Terus fungsinya, ya, kalian tuliskan di sini. Lalu Bapak minta kalian menentukan ide pokok dari sebuah teks yang berjudul "Siput bukanlah hewan lemah".
lilin, ya itu sudah bapak bawa, ya jadi bapak tidak kalian bawakan, karena ya kita tidak mudah dijual kan, bapak dari mana kita akan bawa. Itu lilin yang biasa, di sini lilin warna yang biasa untuk membuat kayak mainan, kayak gitu biasanya anak-anak suka buat ya. Nanti kita akan buat dalam menjadi bentuk hewan, ya. Sebelumnya kalian kerjakan dulu bersama kelompok, jangan lupa dituliskan nama kelompoknya. Mudah kan? Mudah ya. Sudah paham ya. Ada berapa kepala yang ada di sini? Bagi pokoknya ada berapa dari sini ada. Bapak minta kalian membuat model sederhana dari hewan siput, ya. Siput tadi tergolong ke dalam hewan apa? Vertebrata. Kita akan membuat siput, masing-masing kelompok silakan boleh membuat 2 siput, ya, 2 siput. Warnanya silakan kalian kreasikan. Nanti bapak minta kalian tunjukkan hasil karyanya di depan teman-temannya. Kalian sajikan, nanti kelompok lain yang belum maju bapak minta untuk memberikan tanggapan, ya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
hidungnya unik, sipunya kayak belalai gajah. Terus yang ini mukanya imut-imut, siputnya ya. Yang ini macam Ultraman benar. Terus ada anak-anak siputnya bagus, keren ya. Boleh tepuk tangan buat hasil dari kelompok 1. Secara keseluruhan sudah bagus ya. Siputnya sudah punya cangkangnya juga bagus. Matanya aja agak seram, agak melotot. Boleh kelompok 1. Kelompok 2 boleh maju depan. Ini pegang. Oke, ini hasil pekerjaan dari kelompok 2. Boleh bareng sana. Apa? Ini kan udah bagus sekali. Ini hasil pekerjaan dari kelompoknya Derwin atau kelompok 2. Bagaimana pendapatnya dari kelompok 1 hasil pekerjaannya? Ya. Bagus, tapi mukanya agak seram. Bagus ya Bapak, suka lihat yang ini. Imut benar dong, ya. Kreatif buatnya ya. Bagus ya. Cangkangnya juga bervariasi ya. Sepertinya mukanya lebih seram yang itu. Ultraman. Ini mukanya lebih ya. Sama ya. Hasil pekerjaan dari kelompok 2 ternyata juga bagus. Mereka pintar mengkombinasikan warnanya ya. Terus rapi juga, rapi cangkangnya, lebih bulat. Kalau itu kan paling lonjong, tapi bulat juga ada satu. Yang ini lebih bulat cangkangnya. Ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, tadi sudah mengerjakan bersama kelompoknya. Ternyata Bapak lihat sudah paham, sudah bisa membedakan hewan vertebrata tadi. Ya, setiap kelompok menjawab pertanyaan dengan benar. Terus Bapak minta membuat karya dari plastisin. Ternyata hasilnya bagus-bagus ya. Siput ya, hasilnya bagus-bagus. Mukanya lucu-lucu, terus mengkombinasikan warnanya juga baik ya. Nah, sekarang Bapak ingin tanyakan kepada kalian. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apa yang kalian rasakan? Seru, apalagi? Senang. Nah, banyak pengalaman. Nah, yang Bapak ingin tanyakan, apa yang membuat kalian senang belajar hari ini? Karena apa lebih? Kenapa Julian? Buat plastisin katanya seru, buat siput ya, tadi contoh buat apa vertebrata. Hah? Seru kalau berarti ngisi lembar kerjanya. Kemudian kalau digunakan misalnya Bapak tampilkan seperti ini, senang nggak? Ada video nyanyinya, ada gambar-gambarnya di depan, senang? Seru? Ya, kita akan sering melakukan pembelajaran seperti ini supaya kalian semuanya lebih cepat paham ya. Baik, apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Bapak coba ingin kalian mengingat kembali. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Terus vertebrata. Kalau vertebrata hewan bertulang-belakang. Vertebrata tadi kita juga sudah mengingat kembali pembelajaran tentang hidroponik. Dan Bapak lihat semuanya sudah memahami dengan baik ya. Bapak rasa pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Bapak lihat kalian sangat berantusias dan juga sudah lebih paham. Sudah paham pembelajarannya? Sudah paham materinya? Ya?
kita masih akan belajar tentang organ gerak. Setelah organ gerak hewan, kita nanti akan belajar organ gerak pada manusia. Sama tidak dengan hewan? Misalnya begitu ya, Bapak minta kalian pelajari di rumah. Nanti akan kita coba belajar lagi di sekolah supaya pemahamannya lebih mantap. Tapi di rumah jangan lupa dibaca ya, kurangi bermainnya, lebih banyak belajar. Boleh main, misalnya Bapak tengok biasa kalian main ke sungai, lompat-lompat, Bapak tengok julian dari atas itu ya. Tapi harus ingat waktu juga, harus ada waktu untuk belajar ya. Oke, untuk menyempurnakan kegiatan kita pada pagi hari ini, pembelajaran kita akan lebih berkah, akan lebih bermanfaat. Langkah pribadi kita tutup dengan doa. Boleh ketua kelasnya Bapak minta untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Boleh tutup dengan doa.